Halo, salam jumpa dari saya Andi Yuniarso dari Kolindo Mart Consulting. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pengusaha, ibu-ibu yang luar biasa, Ibu Herlina. Ya, Kak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan di studio kami. Kita mau sharing buat UKM. Ini Ibu, produknya UKM yang Ibu usahakan apa, Bu? Bisa tolong dijelaskan? Iya, produknya segala jenis pembersih kebutuhan rumah tangga. Ada berapa item? Mulai Ada berapa dari model? pembersih baju, deterjen baju yang bubuk, Ya. deterjen baju yang cair, Ya. terus pembersih pencuci piring, pembersih lantai, pembersih kaca, pembersih kamar mandi ada 2 macam, ada yang cair dan ada yang bubuk. Terus pewangi, pelembut pakaian, terus ada pengharum mobil, pembersih kacamata, lensa kacamata, Iya, iya, iya. terus banyak insya Allah hand soap, ada juga sanitizer. Sanitizer sekarang pas pandemi banyak sekali ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. banyak permintaan. Nah ini saudara-saudara, Ibu Herlina ini memproduksi ini sebetulnya ada latar belakang kenapa, Bu? Kok Ibu memproduksi ini? Apa ada latar belakangnya di untuk memproduksi ini kan kimiawi ya? Iya, kebetulan saya memang orang kimia. Oh, Tamatan dari Universitas Andalas dan udah puluh tahun yang lalu. tapi pengusaha ini udah mulai kapan, Bu? Mulai ini baru dari tahun kemarin. Itu terinspirasi karena ada undangan dari kelurahan Pemprov DKI ya. Terus terang untuk ada pelatihan pembuatan beberapa macam sabun, ada kuliner, ada craft juga. Saya pilih untuk sabun karena sesuai dengan ilmu saya. Terus jadi Ibu bikin ini di home industry, Bu ya? Home industry, terus langsung saya urus surat-surat IUMK, nomor induk berusaha, dan sekarang udah keluar juga PKRT-nya. Iya. Nah itu untuk PKRT-nya itu Ibu berapa lama urusnya? Atau dibantu sama Departemen Perindustrian gitu? Dibantu oleh Pemprov DKI. Pemprov DKI. Iya, karena kita binaan dibantu, jadi Dinas Kesehatan DKI yang membantu. Baik. Nah, Ibu, ini kan produksi ya, itu home industry ini, jadi Ibu berapa nih tenaganya? Lebih banyak tenaganya atau banyak alat-alatnya juga? Enggak juga, Pak. Kita masih sederhana. Karyawan juga baru 2 orang. Baru 2 orang. Iya. Tapi udah berapa puluh atau ratus ya omset produksinya sebulan? Alhamdulillah sih udah banyak karena kita yang penting kita pintar cara mengolahnya ya, cara-caranya gitu. Dari produksi yang home industry ini, jadi itu kelihatannya kemungkinan Ibu banyak materi-materinya dari berbagai kimia jenisnya gitu. Jadi Ibu yang taker-taker sendiri gitu. Iya. Luar biasa ya. Nah, saudara-saudara, ini potret Ibu Herlina ini jadi dengan dibantu 2 staf saja sudah bisa memproduksi di rumah. Dan penjualannya kemana saja ini, Bu? Penjualannya yang paling besar ya? Saya menghubungi beberapa minimarket. Minimarket. Terutama di Jakarta ini udah ada lebih kurang 18. 18. Terus juga udah ada ke Surakarta, Cilacap, ke Padang. Jadi Ibu jualnya tidak ke retail tapi ke minimarket. Minimarket retail juga ada. Juga ada di grup-grup WhatsApp ya. Tapi kebanyakan besar ke market Bu ya. Iya. Minimarket. Nah terus ini Bu, dalam selama produksi itu semua itu ada kendala-kendala apa yang kira-kira awalnya atau sampai sekarang masih jadi kendala? Apakah dari bahan bakunya atau dari apa ini Bu? Apa semua lancar karena Ibu sebelumnya juga pengalaman gitu, mungkin waktu bekerja di pabrik, di factory mana gitu Bu? Iya. Sebelumnya ya saya dulu tuh bekerja di pabrik parfum dan air freshener. Jadi udah pengalaman. Udah terus trading bahan kimia. Iya. Udah berkecimpung. Sebelumnya dulu juga sebelum retail ini saya bikin drum-druman. Itu sendiri, tapi langsung ke supplier perginya, bukan saya langsung. Supplier nggak ke market, gitu Bu ya.
bukankah itu volumenya lebih besar, Bu? Besar, iya. Apa pindah ke yang ini? Apa karena memang untungnya lebih besar atau lebih praktis atau bagaimana, Bu? Pasca perubahan itu? Itu dulunya terus saya istirahat, nggak bikin lagi, gitu. nggak bikin lagi, terus berhenti. Saya usaha lain. Nah, saya buka laundry kiloan. Terus dari situ saya memakai sabun yang ada dari beli di pasaran dan ada juga yang dari pabrik mesin itu, dari mesin itu yang menjual. Saya pakai, kalau pakai sabun itu 3 kali setahun saya harus servis mesin cuci. Karena terbentuk kerak dan kotoran di dalam mesin, harus dibersihin, kalau nggak nanti baju orang kotor lagi. Terus setelah itu saya pikir saya orang kimia, kenapa nggak saya bikin? Saya bikin, alhamdulillah bersih dan mesin cuci saya bersih. Udah 3 tahun lebih nggak pernah diservis. Mungkin Ibu bisa kasih tahu tuh apa? Mereknya apa itu? Merek produk saya Barosia. Barosia ada produknya. Ada produknya. Ada produknya. Bisa tolong diambilkan biar di deterjen Matic. Deterjen Matic itu tanpa busa, sangat ramah dengan mesin cuci dan ramah lingkungan juga. Ya. Saya berusaha untuk memakai bahan baku yang standar WHO. Iya. Coba. Ini deterjen Maticnya, Pak. Ini tanpa busa tapi sangat membersihkan. Ya, ini produknya seperti ini, dijual di Tokopedia, di online marketnya di mana aja, Bu? Tokopedia ada atau belum? Shopee belum. Padahal tapi udah izin, udah oke kan? Udah, PKRT. Jadi sebetulnya tinggal upload aja ya. Iya. Barosi deterjen Matic, sabun cuci pakaian. Nah. Iya. Ini kalau orang nanti tanya di mana bisa beli, Bu? Di beberapa 212 Mart ada grup. Ya. Dengan harga cuma 25.000 per kilo. 25.000. Iya. 25.000 per kilo ya. Nah, saudara-saudara, itulah contoh dari UKM kita yang sukses, Ibu Herlina yang mengusahakan untuk bikin sabun ya. Kebetulan Ibu backgroundnya kimia, jadi satu arah. Tapi misalnya Bu ya, misalnya orang bikin, wah saya bukan dari kimia nih, gitu. Kira-kira bisa nggak tuh bikin seperti Ibu? Artinya apa yang harus mereka pelajari sebelumnya ya, supaya kalau misalnya UKM yang lain mau seperti Ibu gitu? Iya, mungkin ikut pengarahan dari pembimbingnya ya. Terus memang karena ini bahan kimia, tapi umumnya bahan kimia yang dipakai untuk pembersih rumah tangga tidak berbahaya. Tapi memang harus tepat komposisinya. Nah itu yang ramuannya itu ya. Iya. Nah, itu ramuannya itu mesti tanya sama yang ahli ya. Iya. Terus kalau Ibu selama ini alat-alatnya kan tadi Ibu bilang kan tidak terlalu banyak, jadi dia tidak kayak ada mesin mixer, tidak ada freezer, nggak ada ya Bu ya? Mixer ada. Mixer ada, tapi saya nggak terlalu sering memakai mixernya karena bahan sabun. Kalau terlalu di mixer dia banyak busanya, jadi banyak. Jadi kita lama untuk mengendapkannya. Walaupun kering. Dia memang basah. Basah untuk sabun cair. Okay. Kalau untuk yang bubuk saya pakai seperti alat untuk molen semen itu tuh. Molen semen. Untuk tepung mengaduk-aduknya begitu, ya. Masih sederhana Pak. Ya, nah kita ini kan juga membantu untuk pendidikan bagi UKM gitu ya. Itu kira-kira apa kalau misalnya ada yang nanti bukan magang tapi melihat ke visit ke Ibu, itu apa boleh atau sebaiknya lewat nanti grup ya? Ibu apa sharing knowledge-nya itu Bu, selain ini kan kita di TV ya? Iya. Di digital TV. Ya mungkin ya nanti bisa dihubungin ya. Nanti baik. Nah terus bagi Ibu kalau mau kasih tahu kepada sharing lah ya kepada UKM itu apa Bu yang selain tadi hambatan produksi, hambatan lain yang harus biasanya UKM tuh menghadapi? Tadi Ibu aja sampai menceritakan perubahan dari galon ke sampai sempat ke mana bikin laundry. Nah itu sekarang laundrynya masih dipegang orang lain atau ganti ke sini lagi? Sebenarnya masih tetap sih buka laundrynya, tapi untuk beberapa saat karena pandemi saya berhentiin dulu. Karena pandemi ya. Karena pandemi. Bukan karena memang berubah industri, tapi karena pandemi memang turun Bu ya. Enggak, saya nggak mau terima dulu. Untuk menjaga aja. Oh baik karena memang
apa namanya ada faktor preventif lah. Iya. Nah, ke depan Ibu rencana apa nih yang masih di dream untuk pengembangan produknya? Iya, saya ingin kalau bisa sih bisa marketnya bisa seluruh Nusantara. Oh gitu ya. Jadi disilakan kalau ada yang mau jadi resellernya. Oh reseller. Nah kalau mengenai kredit, apakah menurut Ibu lebih baik dari dana sendiri dikumpulkan, atau kalau misalnya nanti ada bank yang mau memberikan jalur kredit itu pinjaman, Ibu gimana menurut Ibu? Kalau saya maaf ya Pak ya, bukan nggak mau, saya lebih ingin yang sendiri aja, mandiri ya, lebih lebih tenang kitanya, ya nggak dikejar-kejar. Terus ini kayak gini, ini anak-anak ikut atau lain tidak pegang di sini karena semua profesi? Anak saya cuma satu, perempuan, sekarang kerja di Tokopedia. Tokopedia itu sambil S2, terus dia juga punya usaha, gitu. Bidangnya lain. Tapi Ibu nggak masukin produk Ibu ke Tokopedia nggak? Belum. Padahal tinggal ya. Iya. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, ini Ibu ini unik juga. Anaknya kerja di Tokopedia, tapi produknya nggak dijual ke Tokopedia gitu ya? Belum ya, belum. Tapi dalam rangka ya Bu ya. Nah, kalau ini juga Bu tadi ya, itu produksinya gimana Bu? Misalnya nih ada order sekarang ya, gitu. Nah itu harus dibikin berapa hari gitu, atau hitungannya hari atau hitungan jam atau beberapa hari? Sekarang karena udah banyak permintaan, saya selalu stok. Iya, jadi stok. Kalau orang pesan saya udah bisa langsung kirim. Jadi udah punya buffer ya? Iya. Jadi enak ya. Jadi karena sudah kira-kira omsetnya sudah rutin lah, ada unit-unitnya, jadi Ibu bikin cadangan. Iya. Jadi berarti produksi terus? Alhamdulillah produksi terus. Dari pagi sampai sore lah ya? Enggak juga sih. Iya. Tapi terus ya? Iya. Yang penting ada stok, paling enggak ada 50 kilo gitu kan. Jadi orang pesan langsung ada. Langsung kirim? Langsung kirim. Pengiriman by pos? Enggak juga, ada kalau sekitar Jakarta ada yang pakai dengan ojol. Ada yang ngambil sendiri. Nah, ada nggak Bu suatu kali Ibu menghadapi suatu klien yang sulit gitu? Atau misalnya kirim suatu barang nggak jadi misalnya, atau apa kasusnya? Yang hambatan tertentu yang pernah Ibu mungkin bisa share supaya yang lainnya nih usahanya bisa belajar juga dari kasusnya Ibu gitu. Alhamdulillah, kalau saya lancar-lancar aja. Iya, alhamdulillah lancar aja, dan memang kita harus yakin dulu apa pesanan orang ya. Baik. Lebih baik kita agak nyinyir bertanya benar ini gitu kan. Jadi teliti dulu. Iya. Yang mau order ini siapa? Iya. Oke, jadi diteliti dulu, kalau udah aman. Dan pembayarannya gimana? Pembayarannya di depan atau cash and carry atau? Kalau yang datang ke rumah cash and carry, terus ada juga orang kadang malah dia transfer dulu. Ada juga yang kata saya barang terima baru transfer, nggak apa-apa gitu. Jadi saya percaya aja gitu. Gitu. Tapi alhamdulillah ya Ibu selama ini aman. Aman alhamdulillah. Aman ya. Aman alhamdulillah. Baik. Kalau ada yang muda-muda Bu ya, atau yang startup lah. Ya. UKM itu, Ibu kasih pesan apa, mau kasih kepada mereka nih, apa sih supaya mereka bisa tidak jatuh atau supaya berhasil gitu? Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Herlina sebagai pelaku kan, udah berapa tahun itu ya, berusaha sendiri ya, bukan bekerja tapi usaha sendiri gitu. Apa Bu? Ya mudah-mudahan pertamanya emang kemauan ya, kemauan, terus pelajari ilmunya dulu. Iya, kemauan, terus jangan patah semangat. Jangan patah semangat dan yakin yang barang kita itu. Ya. Percaya dengan produk kita. Produknya harus bagus ya. Iya. Testingnya tapi Ibu karena kimia sih backgroundnya ya. Iya. Jadi untuk ngetes itu udah punya standar sendiri ya. Iya. Nah, mungkin kalau bagi yang enggak gimana tuh Bu? Jadi dia harus Ibu harus uji lab ya? Iya, dan saya juga membuka kritikan dari konsumen ya. Kalau ada mereka yang masih kurang puas, saya terima. Maunya kayak apa gitu. Ya. Baik kalau gitu. Nah, produk-produk Ibu yang kira-kira tadi kan sabun, yang paling laku sekarang ini apa Bu?
dari semua itu yang paling laku, yang paling penjualan paling tinggi? Karena ini kebutuhan rumah tangga ya, hampir rata-rata yang laku itu deterjen bubuk itu, deterjen metik, deterjen cair, pelembut, pewangi pakaian, terus pembersih kamar mandi, dan sekarang hand sanitizer. Nah, karena pandemi. Hand sanitizer, hand soap. Baik, kalau gitu terima kasih ini untuk event pertama kita. Semoga nanti ada event selanjutnya mungkin. Nah, Ibu nanti kirim ya ke kita ya, apa namanya, produksinya itu di syuting itu kira-kira keberatan nggak nih supaya nambah editorial kita pada Digital TV ini, supaya bisa lihat gitu produksinya. Ya, kalau bisa nanti ditambahin, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kebetulan sekarang tadi saya bawa untuk tapi skala kecil. Maksud saya di sananya, nanti di syuting pakai video juga nggak apa-apa, pakai handphone juga nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Baik, kalau gitu saudara-saudara, para pemirsa, ini adalah kita udah sharing ya dengan Ibu Erlina, luar biasa bagi yang berminat untuk mengusahakan kebetulan di bidang sanitizer, sabun, dan pembersih. Ini salah satu contoh dari kita yang kita angkat adalah Ibu Erlina. Silakan Anda nanti bisa lihat juga bagaimana berikutnya nanti Ibu bisa promo nih, sekalian promo juga, sekalian memberi inspirasi juga. Ini cara buatnya secara garis besar lah ya Bu ya. Iya. Itu Anda saksikan setelah wawancara ini. Demikian Ibu, mungkin ada pesan-pesan bagi anak-anak muda, mungkin generasi muda yang baru mau usaha, Bu, silakan. Iya, saya berharap ke anak muda ini kalau bisa sih kita jangan berharap bekerja sama orang lain, kita yang menciptakan lapangan kerja. Karena di Indonesia masih sangat terbuka luas ya Pak ya. Luar biasa ya. Dan kalau yang mereka pengennya kerja, itu kan sekarang kan kurang ya Bu ya, lapangan kerja ya. Lapangan kerja kurang. Ya makanya nih kita berharap dengan yang kreatif ini ciptakan lapangan kerja supaya bisa menampung yang lain. Iya. Yang pekerja-pekerja yang lain. Baik, kalau gitu Ibu Erlina, terima kasih ini atas sharingnya, dan semoga Anda bisa menarik manfaat dari pembicaraan kita kali ini, dan terus ya saksikan event kita untuk pemberdayaan UKM. Terima kasih dari saya, Andi Miarso. Terima kasih Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.